perkenalkan nama saya Ana Nurfiatin dengan NIM 2415011019. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan berupa desain aplikasi SPK Rekomendasi Wisata Edukasi untuk anak sekolah yang saya rancang menggunakan Figma. Aplikasi ini dibuat karena pemilihan lokasi wisata edukasi untuk anak sekolah tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi perlu mempertimbangkan beberapa kriteria seperti jarak dari sekolah, biaya kunjungan, nilai edukatif, keamanan lokasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, aplikasi ini dirancang sebagai sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang membantu guru, orang tua, atau pihak sekolah dalam menentukan lokasi wisata edukasi terbaik secara objektif. Secara umum, alur sistem pada aplikasi ini dimulai saat pengguna masuk ke dalam sistem, kemudian menginput data kriteria dan data alternatif wisata edukasi. Data tersebut selanjutnya diproses oleh sistem, sehingga menghasilkan rekomendasi berupa peringkat wisata edukasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Di awal video ini, saya akan menampilkan implementasi tampilan aplikasi sebagai gambaran hasil akhir dari sistem. Sambil saya jelaskan alur, fitur, serta metode yang saya gunakan dalam aplikasi ini. Di sini ada halaman registrasi. Untuk pengguna baru, harus mengisi nama, email, dan password untuk registrasi masuk ke aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Wisata Edukasi untuk anak sekolah. Namun, jika pengguna sudah pernah registrasi, pengguna tinggal login, memasukkan email dan password. Lanjut ke halaman dashboard. Berikut adalah halaman-halaman yang saya buat. Ada halaman dashboard, input data, proses analisa, hasil keputusan, serta tentang aplikasi. Oke, mulai dari dashboard. Pada halaman dashboard ditampilkan ringkasan data seperti total lokasi dinilai, total rekomendasi, serta status keputusan yang terakhir diambil. Lokasi A direkomendasikan untuk kunjungan edukasi minggu ini. Lokasi A. Lanjut ke halaman input data. Pada halaman input data, kita bisa memasukkan nama tempat wisata, lalu jarak dari sekolah. Soalnya kan kalau jauh kan juga membutuhkan bekal yang lumayan juga. Lalu biaya kunjungan, nilai edukatif, keamanan lokasi, fasilitas pendukung. Ada toiletnya enggak? Kalau nggak ada toiletnya kan ribet. Lalu ada ruang makan. Kalau untuk anak-anak kan pasti makan juga. Lalu ada area bermain. Kalau ada tinggal di centang-centang gitu. Lalu untuk kapasitas pengunjung dan rating pengalaman. Untuk nilai edukatif dan keamanan lokasi ini bisa dipilih. Untuk nilai edukatif, dia tuh wisatanya tuh tentang apa sih? Tentang sains dan teknologi, tentang hewan dan alam, atau tentang budaya dan sejarah. Ini bisa dicentang salah satu atau lebih. Lalu untuk keamanan lokasi, kita juga bisa memilih juga. Di sana tuh ada keamanan fisiknya enggak, terus keamanan sistem elektronik kayak CCTV gitu, dan keamanan operasional manusia. Ada satpam, terus kayak OB dan lainnya. Lanjut, jika ini sudah diisi semua, tinggal kirim data lokasi dan kita masuk ke halaman proses analisa. Di sini dari lokasi A, lokasi B, C, D, dan seterusnya. Untuk jarak, biaya, nilai edukatif, dan keamanan sudah dihitung menggunakan metode SAW. Untuk tentang metode, saya jelaskan di akhir. Ini ada grafik perbandingan kriteria lokasi. Lokasi A lebih unggul
lokasi B, alternatif ke-1, dan seterusnya. Kita bisa mengeklik evaluasi. Setelah dievaluasi, kita lanjut ke halaman hasil keputusan. Pada halaman ini, hasil keputusan akhir, lokasi A terbaik untuk kunjungan edukasi. Lokasi A memiliki skor total tertinggi berdasarkan kriteria jarak, biaya, nilai edukatif, dan keamanan. Ini adalah halaman hasil keputusan. Lanjut ke halaman tentang aplikasi. Pada halaman ini, kita dijelaskan tentang aplikasi ini. Jadi, apa sih SPK Lokasi Wisata Edukasi ini? Jadi, aplikasi ini merupakan sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang membantu guru, orang tua, atau pengelola sekolah dalam memilih lokasi wisata edukasi terbaik untuk anak sekolah. Sistem ini menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa kita sebut dengan metode SAW untuk menghasilkan rekomendasi. Di sini dicantumkan juga untuk fitur-fitur utamanya, riwayat wisata yang pernah dicari, dan tentang perusahaan aplikasinya. Di sini ada juga untuk ulasan dan rating. Ini ada bintang-bintangnya, rating. Lalu ini sudah ada yang memberi ulasan, kita juga bisa memberi ulasan. Nih, kita bisa memilih ratingnya dari 1 sampai 5. Kita juga bisa menuliskan pengalaman kita dan bisa menambahkan foto atau video di posting. Kembali lagi ini, jadi saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 halaman ini. Dan kalau kita ingin keluar, tinggal pencet ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Ya, maka kita kembali ke halaman utama. Tapi kita juga bisa keluar lewat sini. Apakah Anda ingin keluar? Jika tidak, maka kita tidak jadi keluar. Kita tetap di aplikasi ini. Namun jika keluar, ya, kita keluar dari aplikasi. Oke, kembali lagi. Untuk saya jelaskan mengenai metode sistem pendukung keputusan yang saya gunakan dalam aplikasi ini adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW saya pilih karena metode ini sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk permasalahan pemilihan alternatif terbaik berdasarkan banyak kriteria. Dalam metode SAW, setiap kriteria terlebih dahulu diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Nilai dari masing-masing alternatif kemudian dinormalisasikan agar dapat dibandingkan secara adil. Setelah itu, nilai normalisasi akan dikalikan dengan bobot kriteria untuk mendapatkan nilai referensi. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi menjadi rekomendasi utama dalam sistem. Sebagai penutup, pada bagian ini, saya akan membuat satu tampilan atau satu frame sebagai bukti bahwa seluruh desain aplikasi SPK yang saya rancang dan saya buat sendiri menggunakan Figma, mulai dari perencanaan alur, membuat tampilan, hingga penyesuaian dengan metode SAW yang digunakan. Kita duplikat frame-nya dulu. Kita bisa menghapus. Ini adalah frame awalnya. Saya menggunakan frame dengan ukuran 1366 dikali 768. Di sini kita buat background-nya, kasihkan lalu kita buat
Jadi, ini adalah satu halaman yang saya buat secara langsung, mirip seperti halaman input data yang saya buat sebelumnya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye, sampai jumpa.